Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik Tribuners, hari ini saya berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan, disingkat OJK, Sulawesi Tengah, di Jalan Basuki Rahmat, Palu Selatan, Kota Palu. Bersama kita Bapak Kepala OJK Sulteng, Bapak Triyono Raharjo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini terima kasih Pak sudah mengizinkan kami, memperkenankan kami untuk berbincang-bincang sedikit nih. Iya, tidak apa-apa, senang hati. Siap, Pak. Ketemu sama Tribuners. Siap. Dimanapun berada di Sulawesi Tengah. Siap. Baik, Tribuners, saat ini kita akan membahas terkait nih social engineering nih, atau rekayasa sosial yang beberapa bulan terakhir lagi marak nih di dunia maya maupun di ini social engineering atau rekayasa sosial ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan data dari korbannya. Data ini baik berupa identitas dan lain sebagainya yang kemudian dijadikan untuk melakukan kejahatan. Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita tanya dengan Pak Triyono terkait social engineering ini, Pak. Yang satu bulan terakhir ini menurut OJK sendiri bagaimana tanggapannya terkait kejahatan ini dan apa saja modusnya yang telah tertangkap oleh OJK, yang diketahui OJK, dan apa mestinya yang harus dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Silakan. Iya, makasih. Selamat siang para Tribuners di manapun berada. Jadi terima kasih tadi sudah menanyakan beberapa hal kaitan dengan social engineering. Jadi kalau social engineering sendiri kan sebenarnya luas ya pengertiannya ini. Jadinya poinnya adalah social engineering itulah upaya untuk mempengaruhi psikologi seorang lain. Ya. Nah, makanya disebut social engineering. Nah, tapi kalau kemudian dikaitkan dengan industri jasa keuangan, social engineering yang tadi upaya mempengaruhi psikologi seorang lain untuk mendapatkan keuntungan dari upaya tersebut, itu juga mirip sebenarnya di industri jasa keuangan. Jadi upaya untuk memanipulasi orang, mempengaruhi orang, membujuk orang, yang kemudian jatuh kepada perangkap dari orang yang tadi menjebak tadi. Nah, ini tentu harus hati-hati karena apalagi sekarang era digitalisasi seperti ini, penawaran-penawaran, pemberitaan seperti itu sangat mudah sekali dilakukan dengan melalui media apapun. Bisa melalui media WhatsApp, SMS, ya, telepon juga kadang-kadang, ya. Karena memang tidak ada batasnya kalau kita bicara mengenai dunia digitalisasi seperti sekarang. Nah, kaitan dengan social engineering ini yang paling sering terjadi adalah, dan sekarang sedang sering terjadi, yang melanda mengatasnamakan beberapa industri jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, baik itu bank maupun non-bank, adalah perubahan tarif. Ya, jadi menginfokan kepada para pemilik rekening bahwa ada perubahan tarif. Ya, nanti kalau untuk perubahan tarif itu tolong mengkontak nama yang ada di pemberitahuan itu, kemudian nanti diminta untuk mengisi data-data pribadi. Nah, itu yang berbahaya, karena data-data pribadi itu nanti kan dari pertanyaan yang paling sederhana hingga nanti menjurus kepada permintaan data-data yang sensitif, yang sebenarnya itu tidak boleh disebarkan kepada pihak lain. Ya. Nah, selain informasi mengenai perubahan tarif, juga ada juga penawaran ataupun permintaan untuk menjadi nasabah prioritas. Ya, nasabah prioritas kan siapa sih yang nggak mau jadi nasabah prioritas kan, dengan segala kemudahan yang diberikan, yang bisa diterima oleh konsumen ketika menjadi nasabah prioritas. Cuman kalau kita bicara di bank, menjadi nasabah prioritas itu kan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Ya, nah, terutama dari sisi simpanannya, kalau dia sebagai penyimpan itu harus mencapai nominal tertentu. Nah, kalau kemudian masyarakat umum ya ditawari nasabah prioritas, poinnya bukan membujuk orang benar-benar menjadi nasabah prioritas, tapi mengkolek datanya. Sama seperti tadi, informasi mengenai perubahan tarif tadi juga mengkolek datanya. Kemudian dari data yang diserahkan itu, ya, baik itu PIN, OTP, ya, maupun termasuk data-data pribadi, nama ibu kandung dan lain-lain, itu kemudian digunakan oleh mereka untuk kemudian memanfaatkannya untuk tadi, dalam tanda kutip, tindakan kejahatan tadi. Ya, kemudian juga selain perubahan tarif tadi, nasabah prioritas, juga ada upaya untuk mengajak orang lain untuk menjadi agen dari bank.
Ya kalau di perbankan itu ada namanya agen laku pandai. Ya. Agen laku pandai itu kan sebenarnya kepanjangan tangan bank untuk kemudian bisa menjangkau masyarakat di mana tidak ada kantor bank. Nah ini dibujuk, mau nggak menjadi agen laku pandai? Lebih mudah persyaratannya, padahal ya memang mudah, tapi penawaran yang diberikan melalui social engineering tadi seolah lebih mudah lagi. Ya poinnya sama, selain membujuk orang menyerahkan data, kemudian juga mentransfer uang kepada dia, seolah-olah sebagai persyaratan untuk membeli alat namanya edisi yang digunakan sebagai untuk media sebagai agen laku pandai. Edisi nanti untuk men-swipe kartu dan segala macam itu, seolah membeli dari situ. Nah ini yang memang harus diwaspadai oleh masyarakat ya, supaya tidak terbujuk dan harus hati-hati menyikapinya, terutama mengenai informasi-informasi yang memang seharusnya dijaga. Ya, beberapa waktu ke belakang khususnya dari stakeholder kami pun termasuk juga dari Pemda untungnya mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada kami. Contoh seperti tadi ada perubahan tarif ya, ada salah satu pemerintah daerah, pimpinan unsur pemerintah daerahnya mengkontak kami menanyakan apakah benar seperti ini. Saya bilang tidak bisa, karena memang upaya untuk memanipulasi itu mengatasnamakan nama bank itu ternyata tidak sepenuhnya bisa persis sama, pasti ada perbedaan. Gitu, pasti ada perbedaannya. Contoh, saya sebut nama mungkin nggak apa-apa kali. Boleh ya. Misalnya ada salah satu yang mengatasnamakan BRI, disebut di situ di surat itu pemberitaan tarif itu BRI kantor pusat mana gitu. Nah padahal kalau namanya BRI ya BRI saja, nggak ada BRI itu sebut kantor pusat mana gitu, nggak disebut nama daerahnya. Ini disebut. Nah, memang seolah lengkap dengan simbol-simbol sekarang ya, ada BUMN, itu segala macam di simbolnya disebutkan semua. Tapi kemudian tadi salah satu cirinya tadi disebutkan kantor pusat BRI kantor pusat mana disebut, nah, disuruh menghubungi siapa individu, nah itu tanda-tanda yang menurut saya harus hati-hati masyarakat dalam membaca hal seperti itu. Memang seolah disebut nama lambang kan bisa diperoleh dari mana saja. Nah untuk itu penting juga bagi masyarakat itu adalah supaya ketika memperoleh informasi tersebut melapor khususnya kepada bank yang bersangkutan, bukan kepada kepada yang memberikan kabar informasi. Apalagi kalau pengirim itu ketika mengirimkan data tersebut mengirimkannya dengan nomor individu. Biasanya kalau korporat itu kan lembaga jasa keuangan yang korporat itu sudah mengirimkannya pada nomor yang memang sudah identik dengan mereka. Ya misalnya kalau Mandiri ya pasti SMS-nya dari Mandiri gitu ya, bukan nomor 081 sekian. Itu kan nomor individu. Seperti itu. Nah kalau kami sendiri memang menyikapi ini paling utama adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya berhati-hati, khususnya dalam menjaga informasi yang bersifat pribadi dan tidak bisa diserahkan kepada masyarakat orang lain, supaya itu menjaga keamanan dari masing-masing individu-individu tersebut. Ya, itu yang paling utama. Dan tentunya juga kita juga mendorong supaya tadi selain disosialisasikan adalah supaya itu kalau memang ada upaya penindakannya adalah diblokir. Tentu kita tidak bisa memblokirnya secara langsung ya, Pak, ya. Kita tentu membutuhkan kerjasama dengan para stakeholder lain. Ya. Tapi paling utama adalah menciptakan kesadaran bagi masyarakat supaya paham bahwa praktek seperti ini memang harus dilawan. Kita tidak bisa kemudian terbujuk. Nah, tantangannya adalah dengan Sulawesi Tengah seluas ini kan adalah meyakinkan sedemikian banyak orang, sedemikian luas wilayahnya. Sementara kalau mereka masuk ke area yang sifatnya digitalisasi itu kan nggak ada batas, mereka bisa masuk kapanpun. Ya. Tidak ketemu orangnya bisa, ya itu yang susah. Ya. Kita tutup di sini, mereka buka lagi, tutup begini, buka lagi. Sama seperti tadi saya cerita, ada salah satu unsur pimpinan daerah yang bertanya itu, sudah saya minta tolong diblokir, diabaikan, besoknya dikirim lagi. Jadi memang nggak ada batas, susah kalau sudah seperti itu. Ya. Makanya kesadaran itu harus muncul dari kita sih sebenarnya. Gitu kira-kira. Siap. Ini Pak, yang seperti yang disebutkan tadi ada rahasia identitas atau rahasia yang sangat sensitif yang harus dilindungi mestinya oleh nasabah dari industri keuangan ini. Kalau boleh tahu sejauh mana Pak himbauan OJK sendiri dalam memberikan edukasi, memberikan penyampaian ke industri keuangan atau untuk mengedukasi nasabahnya terkait identitas nasabah itu sendiri. Iya, memang untuk
program edukasi yang dilaksanakan oleh JK kan memang ini rutin dilakukan. Siap. Dan itu akan terus ditambah dengan perkembangan dari isu-isu terkini, termasuk juga mengenai social engineering ini. Siap. Tentu isu-isu tersebut akan kita bawa dalam agenda-agenda sosialisasi kita kepada masyarakat. Nah, mengenai informasi-informasi tersebut tentunya kan kita semua itu sudah pada tahu ya, tentunya, terutama yang memang paham betul dengan bagaimana ketika kita berhubungan dengan industri jasa keuangan, dengan lembaga jasa keuangan. Informasi-informasi tersebut ketika sosialisasi tentu kita memberitahukan apa sih yang harus dijaga. Betul. Tapi kalau kemudian kita berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, kadang-kadang itu kita tidak ingat gitu ya, karena kebutuhan iya, kita. betul. Ya sama seperti kita ketika apa istilahnya melakukan akad pinjaman karena kebutuhan kita, karena kepepet kita mengabaikan bahwa di situ tuh ada beberapa klausula-klausula yang sebenarnya kita harus hati-hati. Ya contoh bersedia memberikan penawaran, bersedia memberikan data kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya, tapi tanpa kita sadari kita meng-approve-nya. Oleh karena itu data-data kita kemudian beredar kemana-mana. Ketika ditanya, kok bisa beredar? Ditanyakan, sebenarnya karena kita sendiri yang nge-approve. Ya, nah, memang harusnya ya sesuai dengan ketentuan di OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, harusnya itu tidak diperbolehkan. Ya, tentu ada beberapa perkembangan terkini khususnya bagi konglomerasi keuangan, di mana misalnya lembaga jasa keuangan, bank itu ternyata punya sister company ya, punya anak perusahaan yang juga bekerja atau beroperasi di bidang jasa keuangan, sehingga mereka sekalian data itu kemudian ditawarkan kepada ini. Tapi kan yang kita tidak bisa jaga itu adalah data tersebut kemudian lepas dibagikan kepada yang perusahaan relasi tersebut, kemudian beredar lagi di luar. Nah, kalau di industri jasa keuangan ketat Pak ininya Pak, apa namanya, regulasinya, artinya peraturan otoritas jasa keuangan yang perlindungan konsumen itu sudah menjaga itu, sudah membentengi itu, sehingga tidak sembarangan di industri jasa keuangan, di lembaga jasa keuangan untuk kemudian mengambil data secara sepihak. Tentu harus ada persetujuan. Itu pun kalau tidak disetujui nggak boleh. Tapi di luar sana yang memang harus kita waspada, hati-hati. Kan kita juga tidak bisa menduga-duga sebenarnya data ini dari mana. Betul. Ya, kalau yang misalnya terrelasi, tentu kita akan dengan mudah membacanya. Misalnya saya dulu pernah menjadi nasabah salah satu bank. Kemudian saya ditawari menjadi data saya beredar kepada anak perusahaannya, ya. Baik itu yang kemudian pengeluaran kartu kredit tanpa pernah saya minta, dimasukin untuk menjadi nasabah asuransi dan bla bla bla. Tapi itu masih mending Pak. Itu artinya kan pada industri-industri yang memang legal, ya. Kita tinggal dengan mudah kita tolak, ya sudah selesai. Tapi kalau kemudian data kita itu beredar kepada yang tadi, yang social engineering yang tadi tujuannya untuk meraup keuntungan, menjebak masyarakat, konsumen di sektor jasa keuangan, itu berbahaya. Nah, ini yang terus kita jaga dan kita terus sosialisasikan kepada masyarakat supaya aware lah. Apalagi ini kan di tengah industri keuangan yang mulai berjamur nih, contohnya pinjaman online dan sebagainya. Kalau di industri keuangan sendiri yang diawasi OJK ini ada tidak sanksi yang diberikan kepada industri keuangan bagi yang menyebarkan data rahasia dari nasabah? Tentu ada Pak, karena memang kita juga sudah mengeluarkan belet ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Tentu setiap pengaturan yang kita atur itu ada sanksi apabila itu tidak dilakukan atau dengan sengaja dilanggar. Ya, tentu sanksi itu akan tergantung kepada tingkat pelanggaran yang dilakukan, tingkat kesengajaannya dan bagaimana dampaknya kepada sistem itu sendiri dan kepada masyarakat. Ya, tidak kemudian disamaratakan, harus sanksinya begini, harus dilihat dulu case by case permasalahannya seperti apa. Tapi sanksi itu sudah ada diatur di dalam ketentuan itu. Siap. Ini Pak, kalau di OJK Sulteng sendiri sudah ada tidak laporan terkait, atau ada tidak layanan yang dibuka untuk menerima laporan social engineering? Iya, kalau ke kami sendiri kan sebenarnya layanan untuk pengaduan konsumen itu bersifat umum ya, tidak membatasi hanya kepada social engineering saja, kepada apapun. Ya, tapi memang dalam kurun waktu belakang ini sudah mulai masuk pengaduan-pengaduan mengenai social engineering, termasuk tadi yang langsung saya terima dari
mana tadi dari instansi pemerintah itu secara pribadi langsung bertanya ke saya, maupun yang memang memasukkan laporan di layanan pengaduan konsumen kami. Nah, ini saya kemudian membawa daftarnya ini ya, ada beberapa ya. Nah, ini yang sudah kami catat nih ada 5 pengaduan yang kaitannya dengan social engineering tersebut ya. Nah, ini boleh diceritakan? Siap, boleh. Kalau rahasia nggak apa-apa, jangan apa-apa. Saya ceritakan ini saja. Ya, saya betul, ceritakan inti permasalahan saja ya. Inti permasalahan saya nggak bisa sebut pelapornya siapa. Betul. Tapi permasalahannya adalah upaya untuk modus-modus yang dipakai. Modus itu membobol akun dari nasabah. Ya, dengan tadi menggunakan data pribadi dari nasabah tadi yang sudah bocor tadi. Ya, kemudian juga mentransaksikan sebenarnya transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan, karena tadi datanya sudah dipergunakan. Ya, baik itu nomor rekening pasti, ya, PIN-nya, kode OTP-nya, ya, kalau kemudian sampai lebih jauh lagi sampai data ibu kandung dan segala macam itu akan sangat dengan mudah ya untuk kemudian bisa mentransaksikan yang sebetulnya tidak ditransaksikan oleh konsumen. Kemudian juga ada informasi nasabah itu ditawari cashback. Ya, cashback dari salah satu apa namanya sih kalau perusahaan yang online itu apa sih namanya? E-commerce. Ya. Indonesia itu memang sudah bukan zamannya. Nah, perusahaan e-commerce dapat hadiah begini, tapi harus menyerahkan informasi mengenai kode OTP ya, diterima di SMS, nanti tolong diserahkan kepada mereka kodenya, mereka yang input, ada transaksi, padahal nggak ada sama sekali ya. Kemudian juga mengenai apa namanya transaksi menggunakan kartu ATM tanpa sepengetahuan dari nasabah. Ya, kan bisa saja itu terjadi kan, apalagi ATM sekarang sudah dibalut dengan bukan hanya ATM yang sifatnya internal nasabah saja, tapi bisa digunakan di mana saja, apalagi kalau sudah ada lambang Visa, Mastercard, itu sebenarnya ATM itu bisa digunakan untuk transaksi debit di e-commerce manapun. Ya, kalau yang masih internal saja kan artinya itu memang masih dijaga lah, minimal lingkupnya masih dibatasi. Tapi kalau sekarang ATM yang model sekarang gitu kan sudah bisa digunakan transaksi bahkan di luar negeri. Ya, sehingga hati-hati kalau misalnya kita memang menggunakan kartu tersebut, apalagi data-data yang sebenarnya ketika kita memperoleh kartu itu ada peringatan ya untuk tidak menyebarkan PIN ini, untuk tidak menyebarkan kode-kode yang berkaitan dengan ini. Apalagi yang di belakang kartu itu CVC namanya, yang ada 3 digit di belakang itu untuk tidak disebarkan. Nah, itu yang kita harus paham betul. Ya. Begitu kira-kira. Siap. Ini luar biasa sekali dari penjelasan dari Kak Triyono. Baik, yang terakhir nih Kak, ini untuk pesan dan saran nih sebagai pencegahan terhadap masyarakat Sulteng maupun korban nih, apabila sudah terlanjur jadi korban nih, apa yang harus dilakukan? Iya, tentu yang pertama supaya tidak jadi korban dulu kan. Supaya tidak jadi korban dulu, tentu kita harus memahami betul ketika kita berhubungan dengan pihak manapun. Ketika kita bertransaksi dengan lembaga jasa keuangan yang legal, maka bentuk apapun ya transaksi kita, baik transaksi di simpanan maupun transaksi di kita meminjam, ya dibaca betul setiap term and condition-nya, perikatannya. Ada nggak klausul-klausul yang kemudian istilahnya menjadi klausul sepihak yang bukan menguntungkan ya, apa ya istilahnya, klausul sepihak yang artinya memberikan ruang bagi lembaga jasa keuangan untuk kemudian bisa melakukan apapun ya dengan informasi yang kita berikan. Atau juga ada nggak klausul-klausul yang kemudian sebenarnya kita juga memberikan ruang tadi ya, kita tolong data kita bisa disebar kemana-mana, itu kita harus hati-hati. Nah, itu masyarakat harus aware dengan itu, bukan hanya pada setiap perikatan itu pada pasal-pasal ataupun klausul-klausul di awal yang berhubungan langsung dengan kita. Misalnya kita mau menyimpan, gitu nomor rekeningnya ini, tapi di belakang-belakang itu harus hati-hati sebelum halaman tanda tangan ya Pak. Di atas halaman tanda tangan itu kita harus juga baca. Ya. Kemudian juga adalah bahwa masyarakat itu selalu dan berupaya untuk memahami mekanisme
pengaduan itu seperti apa di lembaga jasa keuangan yang mereka menjadi nasabahnya. Siap. Jadi ketika mereka tahu mekanismenya seperti apa, tahu kontak yang memang harus dihubungi, ya, seperti apa, jadi mereka tuh tidak gampang percaya ketika kemudian diberikan penawaran A, B, C dan seterusnya. Ya. Dan tentu juga dari kami juga langkah preventif, dan bukan hanya dari kami, ya, tentu kan seperti lembaga-lembaga seperti e-commerce itu kan memang betul. Pengawasannya bukan hanya OJK saja, ya, termasuk juga yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Tentu kewajiban dari instansi lain untuk kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hati-hati dalam menggunakan informasi-informasi yang rentan dan rahasia ini kepada pihak lain. Nah, bagi yang sudah terlanjur, ya, yang sudah terlanjur tentu harus melaporkan. Jangan diam, karena kalau diam artinya kita membiarkan praktik itu untuk terus menjamur. Kalau kita kemudian melaporkannya, tentu akan ada tindakan nantinya. Betul. Kalau itu kemudian bersifat merugikan, ya, dan mengambil keuntungan dari nasabah itu, konsumen itu, tentu itu bisa dianggap tindakan yang melawan hukum, sehingga itu bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum, langsung bisa dilaporkan dengan kita, bisa juga untuk kemudian kita fasilitasi kalau itu berhubungan dengan lembaga jasa keuangan yang sah, ya, yang dinaungi oleh kita. Tapi kalau yang tadi yang ilegal itu memang harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya nanti bisa langsung ditindak. Kira-kira seperti itu. Kalau ya nggak mungkin juga kan kalau namanya penipu itu akan mengembalikan dananya kan. Ya, tapi bisa ditindak orang. Iya, betul. Bisa ditindak. Siap. Seperti itu kira-kira. Siap, Mas. Luar biasa sekali Pak Triyono, terima kasih banyak. Ini baik Tribuners, begitu tadi penjelasan tentang kejahatan rekayasa sosial ini, social engineering. Intinya adalah hati-hati. Selalu pastikan membaca semua klausal atau perjanjian yang sebelum ditandatangani oleh teman-teman Tribuners. Termasuk juga informasi yang berkaitan dengan kepada siapa kita berhubungan itu. Misalnya kita berhubungan dengan salah satu bank, maka kita memahami betul tadi yang saya bilang mekanismenya. Kalau ada apa-apa kita menghubungi siapa. Betul. Ya, tentu kan ada channel-channel lain-lain yang memang resmi, ya, bukan channel-channel yang tadi yang pribadi, yang nomor HP pribadi. Nah, itu kita harus paham betul. Kalau teman-teman mungkin sadari, ya, di belakang kartu masing-masing itu misalnya yang punya kartu ATM kan di belakangnya sudah ada nomor kontak. Misalnya salah satu bank tertentu nomor kontaknya sekian. Nomor yang istilahnya bebas biaya itu dikontak seperti itu. Nah, itu salah satu yang saya juga baru nyadar, saya nggak pernah perhatiin di belakang. Di belakang nomornya biasanya, bukan di depan. Iya, betul. Dan kalau bagi masyarakat sendiri tentu, kan jadi nambah ini, ya. Siap. Ya, tentu juga jangan terlalu khawatir juga, ya. Karena nanti khawatirnya dengan kejadian yang seperti ini kita jadi enggan untuk kemudian berhubungan dengan lembaga jasa keuangan. Percayalah bahwa secara sistem itu sudah dibangun untuk kemudian menjaga masyarakat, menjaga konsumen secara sistemnya. Contoh misalnya kartu ATM. Ya, kartu ATM itu pengamannya selain dari sisi konsumen, misalnya masnya sebagai pemegang kartunya, ya, yang paham nomor PIN-nya. Nah, tapi juga ada pelindung dari kartunya sendiri. Apalagi sekarang kalau sudah menggunakan chip. Ya. Kalau tidak menggunakan kartu itu tidak bisa. Dan chip itu kan tidak bisa kemudian disalin. Betul. Ya. Kalaupun ada yang masih magnetic rail, ya, itu kan harus diganti. Magnetic stripe maksudnya. Itu sekarang harus diganti dengan chip. Jadi perlindungannya ada dari sisi konsumennya sendiri yang memegang, dan juga dari sisi lembaga keuangannya yang membentengi pada fasilitas-fasilitas yang diberikan. Jadi perlindungannya double. Jadi masyarakat jangan khawatir. Ya, yang penting masyarakat paham saja mekanismenya apa, ya, paham dengan apa yang harusnya dijaga, itu yang paling penting. Tidak mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Mungkin itu sebagai penutupnya. Wah, luar biasa sekali, lengkap sekali dari penjelasan Pak Triyono. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik Tribuners, update terus tribunpol.com, di tribunpol.com dan YouTube Tribunpol Official, Instagram tribunpol.com, TikTok tribunpol.com, dan YouTube Facebook tribunpol.com. Tribunpol.com, mata lokal menjangkau Indonesia.